Halo, ketemu lagi dengan saya, Novi. Kali ini saya akan membuat banana bread, yaitu termasuk kategori quick bread, seperti muffin dan cupcake, di mana butter dan gula dikocok sampai creamy dan ringan. Kue ini sangat mudah dan tingkat kesuksesannya tinggi, jadi pemula-pemula cocok banget untuk coba resep ini di rumah. Di sini saya menggunakan loyang roti tawar kecil, jadi namanya banana bread. Jika kita memakai loyang cake yang bulat dengan tinggi 4 cm, maka namanya banana cake. Ingat, subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan resep-resep saya yang lainnya. Yuk, kita mulai. Ini adalah resepnya. Di resep ini saya memakai gula kelapa yang low GI atau glycemic index yang cocok untuk diabetes. Boleh juga diganti dengan brown sugar. Pertama, kita kocok dulu butter yang unsalted ya. Kalau teman-teman memakai margarin atau salted butter, garamnya di skip aja. Pasta vanilla. Nah, di sini butter harus dalam keadaan masih sedikit keras supaya tidak lumer. Kita kocok sampai creamy dan ringan. Kemudian masukkan gula kelapa dalam 2 tahap. Dan ingat untuk kita ratakan dengan spatula supaya gula dan butter tercampur rata, tidak ada butter yang menggumpal. Lalu kita masukkan telur satu persatu. Sambil dikocok lagi. Kemudian kita masukkan yogurt. Di sini saya memakai Greek yogurt. Bedanya dengan yogurt yang biasa, Greek yogurt ini lebih kental. Boleh juga diganti dengan sour cream atau krim asam. Fungsi yogurt di sini supaya banana bread kita lebih lembab, moist dan lembut. Lalu kita campur soda kue dan kayu manis bubuk dengan terigu. Lalu langsung kita ayak ke dalam adonan butter.
Terigu kita ayak dalam 2 tahap. Setelah terigu masuk, kita mixer asal rata saja ya. Kemudian kita masukkan pisang yang sudah dihancurkan. Bisa dengan blender atau dengan garpu. Di sini pure pisang saya sudah terlalu lama sejak dihancurkan, jadi warnanya agak kehitaman. Jadi sebaiknya kita menghancurkan pisangnya sesaat sebelum kita membuat kue ini, supaya tidak terlalu hitam warnanya. Setelah adonan rata, kita aduk sebentar supaya semua bahan-bahan menyatu. Kemudian kita masukkan cranberry kering. Di sini boleh diganti dengan kismis. Dan kacang kenari yang sudah dipanggang dan dicincang kasar. Saya menggunakan kacang kenari karena setelah di kue, walaupun sudah dingin kuenya, kacangnya tetap crunchy, tetap garing. Tuh, kalau teman-teman mau ganti, mungkin lebih cocok kacang macadamia, kalau menurut saya ya. Karena kalau kacang tanah atau kacang almond, mungkin setelah kuenya dingin atau setelah 1 hari itu mungkin kacangnya agak keras. Tapi ya opsional sih, terserah selera masing-masing. Kemudian adonan kita tuang ke dalam loyang yang sudah dipoles dengan margarin dan dikasih kertas roti. Bisa juga dipoles margarin, kemudian ditaburi tepung terigu supaya waktu kita mengangkat tidak lengket. Kita ratakan permukaan adonan. Kemudian kita panggang dengan api 175 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit sampai waktu kita tusuk kue dengan tusuk sate, itu tusuk sate kita kering. Kalau masih basah berarti kue kita belum matang. Dan tergantung masing-masing oven ya teman-teman. Apabila teman-teman pakai oven yang ada kipasnya, mungkin sekitar 160 derajat saja sudah cukup, dan mungkin lama waktu memanggangnya juga lebih cepat. Nah, bagaimana? Mau langsung dicoba kan? Gampang sekali loh ini. Teman-teman pasti langsung bisa. Ini bisa dimakan untuk sarapan atau ngeteh dan ngopi sore-sore.
Yang sudah mencoba, boleh komen ya. Dan jangan lupa di-like dan share ke teman-teman atau keluarga terdekat. Nah, teksturnya mirip seperti muffin ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.